teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah bersama-sama secara online. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu bersama kita dan juga menyertai hidup kita. Mari dengan rasa hormat dan juga syukur, kita angkat pujian bersamamu Bapa. Musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kenyataanmu, atas segala anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami mempunyai Allah seperti Engkau yang selalu menemani kami, baik kami yang dalam keadaan suka maupun kami yang dalam keadaan sedih. Ampuni kami ya Tuhan, manusia berdosa ini yang seringkali tidak peka ya Tuhan atas kehadiran-Mu. Ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau selalu menemani kami. Terima kasih untuk anugerah kesehatan dan juga kenyataan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau adalah Allah yang baik. Pada hari ini kami juga siap ya Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau saja yang memimpin hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, menikmati ibadah ini, dan kami boleh mengubah setiap hidup kami menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalian percaya nggak sih kalau Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita, baik kita yang mengalami hal sedih maupun kita yang sedang mengalami hal suka? Teman-teman, saya harap teman-teman tetap mengimani akan hal ini karena Dialah Allah Immanuel. Aku percaya dan serahkan semua, Dia Immanuel, kemenangan. Tuhan selalu bersama kita, apa dan dimanapun kita, tak pernah sedetik pun terlelah. Janji dan genapi, Dia yang sanggup. Asalku percaya dan serahkan semua, Dia Immanuel, Dia yang sanggup. Dia berfirman dan jadikan, Dia yang sanggup. Percaya dan serahkan semua, Dia Immanuel.
Mungkin ada beberapa dari kita yang masih bertanya-tanya, apakah benar Tuhan selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun? Sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh meneladani Tuhan Yesus, dan kita mau menjadi bejananya yang dibentuk dan selalu menaruh harapan kepadanya.
Selamat pagi teman-teman dari GKI Bungur. Semua mengucap syukur kepada hari ini kita bisa sama-sama mengikuti ibadah online ini. Nah, pada hari ini mari kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema, yaitu bertanya boleh, melawan jangan. Itulah sebabnya sebelum kita sama-sama lebih dalam mempelajari tema ini, saya mau mengajak setiap kita, mari kita menundukkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami semua mengucap syukur jika pada hari ini Tuhan kembali memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu berarti Tuhan ingin menyampaikan isi hati Tuhan kembali kepada kami. Dan kami rindu Tuhan yang akan terus menolong setiap kami membuka hati pikiran kami, supaya kami dapat sungguh-sungguh dapat memahami, kami dapat mengenal isi hati Tuhan, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin, berkati, dan sertai dan tolong setiap kami ya Tuhan. Berkati koneksi internet kami, berkati setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing yang mengikuti ibadah online ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Teman-teman, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-22. Mari kita memperhatikan dari ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-43. Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-43. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberi kekuatan kepadanya. Nah teman-teman, di dalam penerbangan ada sebuah istilah yang terkenal yang disebut dengan critical 11. Teman-teman tahu critical 11 itu apa? Ya teman-teman, critical 11 adalah 11 menit, begitu ya, kritis, 11 menit kritis yang ada di dalam dunia penerbangan. Jadi ketika kita lagi mau take off, nah 11 menit pertama lagi take off itu disebut dengan 11 menit yang kritis, begitu ya. Dan nanti 11 menit waktu teman-teman lagi mau landing, itu adalah 11 menit yang kritis juga, begitu kan ya. Kenapa teman-teman? Karena statistik menunjukkan bahwa 80% kecelakaan pesawat justru terjadi dalam critical 11 ini. Itulah sebabnya teman-teman di dalam masa-masa critical 11 ini, kalau teman-teman ingat ya, kalau sebelum masa pandemi kita naik pesawat, apa yang disuruh dilakukan? Harus menggunakan sabuk pengaman. Harus ngapain lagi? Harus mematikan handphone. Harus ngapain lagi? Nggak boleh keluar mondar-mandir ke toilet, begitu kan ya. Nggak boleh apa lagi? Nggak boleh ada barang tas yang ada di tempat kita, dan itu harus ditaruh di bawah atau di atas kabin, begitu kan ya. Di dalam critical 11 ini, sesungguhnya kita sebagai passengers, kita nggak bisa ngapa-ngapain, bukan? Kita cuma bisa taat sama apa yang sudah diinstruksikan. Selain taat, kita berserah sama sang pilot itu yang mengendalikan pesawat, begitu kan ya. Puji Tuhan kita masih mengikuti ibadah. Artinya kita sudah melewati masa critical 11 kita dengan baik di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Nah teman-teman, menarik sekali ketika kita memperhatikan konsep mengenai critical 11. Sesungguhnya di situ menggambarkan kepada kita adanya satu waktu yang kritis yang menuntut ketaatan dan penyerahan penuh dari passengers kepada pilotnya. Ya sesungguhnya menggambarkan secara mikro mengenai satu gambaran utuh mengenai bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan. Maksudnya seperti apa? Kalau di dalam penerbangan kita mengenal critical 11. Mari kita sama-sama sadari bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen sesungguhnya itu adalah sebuah critical lifetime. Bukan hanya critical 11 teman-teman, tetapi ini adalah sebuah critical lifetime. Kenapa? Karena bukankah seharusnya kita taat dan kita berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan seumur hidup kita? Setuju? Kan konsepnya gitu kan ya. Kan konsepnya bilang ya karena kita umat Tuhan, makanya kita harus berserah sama Tuhan, begitu kan ya. Karena kita adalah umat Tuhan, makanya kita harus taat sama Tuhan. Setuju? Koko yakin gak ada yang bantah setiap kita, begitu kan ya. Nah teman-teman, tapi masalahnya begini. David Stillman di dalam bukunya yang menjelaskan tentang generasi Z, orang-orang yang lahir dari tahun
1995 sampai tahun 2012 yang lahirnya tahun segitu, justru itu adalah orang-orang yang memiliki curiosity yang tinggi, punya rasa penasaran yang tinggi, sehingga mereka pengen mendapatkan jawaban yang mereka harapkan. Tapi masalahnya begini, David Stillman juga mengatakan ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan, kamu tetap melakukan apa yang kamu mau, begitu kan ya. Secara tidak langsung, ketika jawaban yang kamu terima itu nggak sesuai sama harapan kamu tetap aja melawan apa yang tidak sesuai itu demi kamu memuaskan keinginan kamu. Nah teman-teman, mari kita sadari bersama bahwa ini bukan hanya sekedar ciri-ciri generasi Z, tetapi ini adalah satu sikap yang perlu kita perangi bersama dengan Tuhan. Bukan hanya nanti kita akhirnya jadi excuse, begitu kan ya. Kenapa kamu nanti jadi suka melawan Tuhan? Ya karena kan gue generasi Z, begitu ya. Nggak begitu Bambang, begitu kan ya. Ketika kamu nanti tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, kamu terus melakukan dosa, terus kamu bilang, iya kan aku generasi Z. Ya bukan begitu juga bro, begitu kan ya. Nah itulah sebabnya pada hari ini mari kita mau belajar dari tentang critical lifetime. Kita belajar tentang satu konsep, yaitu a true submission. A true submission, yang dimana di dalamnya kita mau belajar bahwa bukan kita yang mengendalikan hidup ini, teman-teman. Bukan kita yang mengendalikan hidup ini, brosis. Itulah sebabnya jangan melawan dan memberontak pada Tuhan. Itulah sebabnya jangan melawan dan memberontak pada Tuhan. Nah teman-teman, ketika kita mau belajar tentang konsep a true submission ini, itulah sebabnya kita sangat baik jika kita belajar dari Injil Lukas. Kenapa? Karena Injil Lukas menggambarkan Tuhan Yesus sebagai teladan kita yang utama itu sebagai anak manusia yang sempurna, begitu ya. Nah, sebagai anak manusia yang sempurna di hadapan Allah dan di dalam dunia. Maksudnya seperti apa anak manusia yang sempurna di hadapan Allah dan di hadapan dunia? Maksudnya seperti ini, teman-teman. Ketika Lukas memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai anak manusia yang sempurna, sesungguhnya Tuhan Yesus diperkenalkan sebagai sosok 100% Allah. Jadi sosok Allah yang sempurna. Tetapi juga di sisi yang sama dia juga 100% manusia, begitu ya. Nah teman-teman, jangan sampai nanti kita jadi terpecah-pecah pemahaman kita bahwa nggak ada tuh 100% tambah 100%, begitu jadi 200%. Kan yang ada kalau mau 50%, 50%. Nah teman-teman, ketika kita punya pemahaman 50%, 50% bagi Allah, itu adalah satu pemahaman yang salah. Mari kita pahami begini, bahwa Tuhan Yesus memiliki natur 100% Allah, tetapi di titik yang sama dia juga merupakan 100% manusia yang sempurna. Itulah sebabnya kita dapat mengenal doktrin mengenai anak Allah yang datang ke dunia, yang mampu menebus dosa setiap kita, yang kita rayakan di dalam minggu-minggu Prapaskah sehingga nanti kita rayakan hingga Paskah. Nah teman-teman, di dalam pemahaman Lukas akan konsep anak manusia yang sempurna, di situ Lukas menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus bisa menempatkan dirinya sebagai Allah dan juga sebagai manusia. Supaya apa? Supaya manusia dapat memahami, supaya Tuhan dapat memahami apa yang dialami oleh manusia, tetapi di sisi yang sama memberikan sebuah teladan bagi manusia untuk manusia dapat melakukan kebenaran itu dengan benar. Sama seperti apa yang Lukas telah gambarkan melalui kehidupan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya teman-teman, dari apa yang kita sudah baca dari Lukas pasal 22 ayat 42 sampai 43, itulah sebabnya mari kita mau belajar ada 3 buah poin penting tentang a true submission, tentang sebuah ketundukan yang sejati yang sesungguhnya Tuhan Yesus telah gambarkan dan Tuhan Yesus telah lakukan sebagai seorang anak manusia, sebagai satu sosok anak manusia yang sempurna yang telah datang ke dalam dunia. Yang pertama, teman-teman, a true submission berbicara tentang konsep bahwa Allah memahami manusia yang berjalan di dalam kehendak Allah. Sekali lagi, Allah memahami manusia yang berjalan di dalam kehendak Allah. Itulah sebabnya teman-teman, ketika kita melihat tadi ayat yang ke-42, di situ di awal-awal dikatakan seperti ini.
Ya Bapakku, jikalau engkau mau. Begitu kan ya dikatakan, jikalau engkau mau. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya menggambarkan ada satu struggle, ada satu pertentangan, ada satu jurang, yang terjadi di situ antara kehendak Allah dan kehendak manusia, teman-teman. Nah, teman-teman, tetapi jurang ini itu bukan hanya sekedar menggambarkan bagaimana adanya perbedaan antara kehendak Allah dan manusia, tapi mari kita sama-sama garis bawahi bahwa Tuhan paham. Tuhan paham. Sesungguhnya Tuhan memahami engkau yang bergumul untuk terus-menerus tetap mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan paham bagaimana kesulitanmu menghadapi hidup ini. Tuhan paham bagaimana kamu punya banyak ekspektasi-ekspektasi yang sesungguhnya tidak terjadi di dalam hidupmu. Tuhan paham betapa sulitnya engkau berjuang melawan dosa-dosamu. Tuhan paham betapa sulitnya engkau bergumul dengan keadaanmu, dengan keadaan percintaanmu, dengan keadaan relasimu. Tuhan tahu, Tuhan paham, dan Tuhan mengetahuinya sampai kedalaman hatimu, teman-teman. Itulah sebabnya ketika kita melihat kalimat ini, ya Bapakku, jikalau engkau mau. Sesungguhnya Tuhan mau. Tuhan mau. Kenapa? Karena Dia sayang sama engkau. Tuhan sayang dengan kamu dan saya. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah Tuhan lakukan atau tidak? Nah, teman-teman, a true submission berbicara tentang poin kedua. Itu bahwa terkadang apa yang kita mau itu tidak sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan. Itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya teman-teman di dalam ayat yang 42 di situ dikatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Teman-teman, mari kita sama-sama memperhatikan. Ketika Lukas menulis tentang bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Di sini Lukas mau menggambarkan bahwa Tuhan menunjukkan ketundukannya, kerendahan hati dan kerelaan untuk taat kepada Tuhan. Menarik sekali teman-teman, ini ada sebuah fun fact ya. Ketika Lukas menulis kata kehendak di dalam Injilnya, Lukas ini menggunakan kata telema. Ya, kita belajar satu bahasa Yunani ya. Nanti muncul nih, telema. Oke? Kita sama-sama bilang 1, 2, 3, telema. Nah teman-teman, kata telema ini hanya Lukas gunakan untuk pribadi Tuhan. Nah teman-teman, di sepanjang Injil Lukas itu hanya ada 4 kali kata telema ini diucapkan, dituliskan, begitu kan ya. Nah menariknya di dalam 4-4-nya dituliskan oleh Lukas, 4-4-nya ini hanya mengacu kepada pribadi Allah. Mau menggambarkan kepada kita seperti ini. Allah tahu, Allah mengerti pergumulan kamu. Allah tahu waktu kamu lagi nangis sendirian di kamar kamu mempertanyakan hidup ini, Allah tahu. Tapi masalahnya, Allah punya kehendak yang harus dinyatakan. Yang sesungguhnya mungkin teman-teman, kita nggak bisa pahami hari ini. Kita nggak bisa pahami detik ini, teman-teman. Mungkin kita bisa pahaminya minggu depan. Mungkin kita bisa pahami bulan depan. Mungkin kita bisa pahami tahun depan. Teman-teman, Koko jadi teringat pada satu dosen Koko ya. Dia pernah satu kali berkata di dalam satu kelas, ketika kamu belum mengenal apa yang Tuhan ingin kamu kerjakan, biasanya kamu marah. Tetapi mari kita belajar sebagai anak-anak Tuhan. Kita belajar taat berjalan sama Tuhan. Mungkin jawabannya bukan di perempatan ini, tapi di perempatan yang depan. Jalan lagi dengan taat. Jalan lagi dengan penuh ketundukan kepada Tuhan. Mungkin jawabannya ada di perempatan yang satunya lagi. Kalau masih belum, tetap berjalan sampai kamu dapat melihat rencana Tuhan dinyatakan dalam hidup kamu. Itulah sebabnya teman-teman,
ketika kita memahami bahwa ada pribadi Allah yang menyatakan kehendaknya. Bukan berarti Allah kemudian meninggalkan kita begitu ya. Kan ada satu ilustrasi yang berkata gini, apakah Tuhan itu seperti pembuat jam yang ketika dia sudah membuat jam, lalu jam itu berputar dan dapat berjalan, lalu dia meninggalkan jam itu? Tidak, teman-teman. Justru ketika Tuhan sedang menyatakan kehendaknya, Tuhan pun memberikan kekuatan bagi setiap kita yang mau berjalan di dalam kehendaknya. Itulah sebabnya teman-teman, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ini, dalam ayat yang ke-43 dikatakan seperti ini. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah teman-teman, menarik sekali ayat yang ke-43 ini tidak dicatat di dalam Injil Matius, tidak dicatat di dalam Injil Markus. Padahal teman-teman, kitab Lukas sama-sama menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, memohon anugerah Tuhan, dan di situ dicatat juga mengenai doa, ya Bapa, jikalau Engkau mau cawan ini diambil daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Tetapi Lukas punya satu keistimewaan. Dia menggambarkan bahwa setelah Tuhan Yesus berdoa demikian, ada malaikat yang datang untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Secara tidak langsung, teman-teman, sesungguhnya Lukas ingin menggambarkan bahwa untuk kamu bisa taat sama seperti anak manusia yang sempurna itu tidak bisa kamu lakukan dengan kekuatanmu sendiri, teman-teman semua. Untuk kamu bisa taat, untuk kamu bisa tunduk sepenuhnya kepada rencana Tuhan, itu hanya bisa dilakukan melalui bagaimana kebergantungan engkau kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus, kepada Allah yang akan menolong engkau untuk kamu bisa taat. Teman-teman, di dalam bagian ini Koko ingin sedikit sharing bagaimana sesungguhnya Koko juga sulit terkadang untuk memahami kehendak Tuhan, tetapi Tuhan terus mengajak Koko untuk berjalan taat dan setia di dalam ketundukan kepada Tuhan. Teman-teman, Koko adalah seorang hamba Tuhan di GKI Kanaan di Jakarta. Tetapi di dalam waktu-waktu terakhir ini Mama Koko sering sekali kolaps, sakit begitu, karena Mama Koko terkena sakit stroke. Teman-teman, Mama Koko ada di Bandung begitu ya. Sering sekali Koko bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa waktu saya lagi melayani di Jakarta, waktu saya lagi sungguh-sungguh membangun pelayanan pemuda remaja di GKI Kanaan, Tuhan selalu berikan kesempatan untuk mama saya sakit. Sering kali Koko bertanya pada Tuhan. Tetapi teman-teman, Koko tidak mendapat jawaban secara langsung dari Tuhan. Di dalam saat teduh Koko, Tuhan hanya berkata, jalani. Teman-teman, Cikiki tahu ya bagaimana Koko pulang pergi terus dari Jakarta Bandung. Nah teman-teman, di dalam perjalanan itu baru dapat menyadari, memang Tuhan gak jawab pertanyaan kenapa ini terjadi. Tidak, Tuhan tidak jawab. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berikan Koko kekuatan untuk menjalaninya. Koko harus pulang pergi Bandung dengan sering di dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Dan di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, Koko tidak terkena COVID-19. Koko harus menjaga mama di rumah sakit berhari-hari sambil mengerjakan semua tugas-tugas Koko secara online. Tetapi tidak mungkin Koko dapat melakukannya kalau bukan karena Tuhan yang tolong. Tidak mungkin Koko dapat menyelesaikan semuanya kalau bukan karena topangan Tuhan. Nah teman-teman, sesungguhnya terkadang Tuhan pun tidak menjawab pertanyaan kenapanya kamu, tidak menjawab pertanyaan kenapanya saya, tidak menjawab pertanyaan kenapa kita. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan engkau kekuatan dan keteguhan hati
untuk engkau dapat berjalan di dalam kehendak Tuhan, supaya engkau dapat terus berjalan di dalam ketundukanmu yang sejati pada Tuhan. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, teman-teman, sesungguhnya ketundukan yang sejati itu bukan hanya berbicara tentang teori yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Enggak. Tapi ini adalah sebuah kebenaran yang kamu dan saya harus lakukan. Ini adalah sebuah kebenaran yang kamu dan saya harus lakukan. Itulah sebabnya teman-teman, ketika kita memahami Injil Lukas di dalam bagian ini, sesungguhnya Lukas sedang menggambarkan dan sedang memaparkan kebenaran-kebenaran. Maksudnya apa? Mari kita buka Lukas pasal yang pertama, ayat yang keempat. Nah teman-teman, ini adalah satu prolog dari Injil Lukas. Ini adalah prolog dari Injil Lukas. Di dalam prolog ini digambarkan mengenai intensi dan maksud dari Lukas menulis Injil ini. Di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Teman-teman, ketika Lukas menulis dan mencatat hal ini, sesungguhnya Lukas sedang mencatat tentang kebenaran-kebenaran yang harus dipercayai dan yang harus dilakukan oleh setiap kita. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama belajar untuk melakukan ini sebagai kebenaran. Jangan lupa teman-teman, ketika teman-teman melihat kembali tentang sebuah ketundukan yang sejati, bahwa sesungguhnya Allah itu memahami perasaanmu dan perasaanku. Tetapi bukan hanya Allah memahami perasaanmu dan perasaanku, Allah juga pasti akan tolong kamu dan aku untuk kita dapat berjalan di dalam kehendak Tuhan, untuk kita bisa berjalan di dalam rencana-rencana Tuhan. Teman-teman, jangan jadikan ini sebagai teori semata, tapi jadikan ini sebagai kebenaran untuk teman-teman dapat lakukan di dalam kehidupan teman-teman. Koko mau menutup renungan pada hari ini dengan sebuah pujian yang mirip dengan tema yang kita pelajari. Teman-teman tahu lagu I Surrender All? I surrender all. Begitu ya? Teman-teman, lagu ini ditulis oleh seorang yang sangat hebat yang bernama Judson W. Van Deventer. Judson W. Van Deventer. Nah teman-teman, Judson W. Van Deventer ini lahir tahun 1855. Teman-teman bayangkan, zaman dulu lahir tahun 1855, lalu kemudian dia menjadi seorang sarjana di masa itu udah satu pencapaian yang sangat hebat. Nah teman-teman, ketika dia menjadi seorang sarjana dari musik, dia memiliki karir yang sangat hebat waktu itu ya. Sebagai seorang penulis lagu begitu ya. Sebagai seorang pengajar, sebagai seorang yang terkenal waktu itu. Tetapi satu kali teman-teman, Van Deventer dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk dia menjadi seorang hamba Tuhan. Nah teman-teman, Van Deventer bergumul. Dia bertanya kepada Tuhan, kenapa saya yang dipanggil oleh Tuhan? Teman-teman, Van Deventer bergumul ini selama 5 tahun. Kenapa begitu lama? Karena sesungguhnya Van Deventer ini sudah menguasai 13 jenis musik, jenis alat musik teman-teman. Bayanginnya sekarang jago piano aja udah bagus ya. Tapi Van Deventer ini menguasai 13 jenis alat musik yang berbeda-beda teman-teman. Nah teman-teman, ketika Van Deventer bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan panggil saya? Van Deventer tidak mendapatkan jawaban yang spesifik.
Tetapi Van Deventer ini diberikan oleh Tuhan kekuatan. Untuk apa? Untuk dia bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan, tunduk sepenuhnya pada Tuhan, dan pada akhirnya dia meninggalkan karirnya sebagai seorang yang sangat hebat di dalam dunia musik pada zaman itu, dan memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Ketika dia memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan pada tahun 1896, itulah sebabnya Van Deventer menuliskan lagu I Surrender All sebagai bentuk penyerahan dirinya kepada Tuhan, sebagai bentuk ketundukan dirinya kepada Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, apa yang menjadi teladan dari Tuhan Yesus, apa yang menjadi teladan dari Van Deventer harus kita lakukan. Dan mari kita mewarnai hidup kita dengan ketundukan pada Tuhan. Jangan melawan Tuhan ketika engkau mempertanyakan kehidupanmu di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita sama-sama belajar. Jangan melawan Tuhan. Engkau boleh bertanya, tapi jangan melawan Tuhan dan berjalan di dalam ketundukan yang sejati kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh sama-sama pelajari. Berkati setiap kami supaya kami dapat sungguh-sungguh memahaminya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai dalam memberitakan, tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus berbicara, sehingga kami dapat sungguh-sungguh dapat memahami kehendak Allah, dan kami dapat berjalan dalam kehendak Allah hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akui iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita dengan cara mentransfer ke rekening gereja. Mari kita angkat pujian, percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah, tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku ya peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, yang begitu menguatkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus karena Engkau telah menjadi teladan untuk kami dan Engkau telah menguatkan setiap kami ya Tuhan. Ya Bapa di surga, pada
Saat ini kami telah memberikan persembahan yang terbaik sudah kami berikan ya Tuhan kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat Engkau pakai ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Gak berasa banget ya sekarang kita udah masuk bulan Maret 2021. Pastinya kita harus banget nih mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini kita boleh bangun dan beribadah bersama. Kiranya setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan ya. Saya mewakili pengurus Komisi Remaja dan Komisi Pemuda GKI Bungur mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu untuk teman-teman semua dari GKI Bungur, dari Pos Alam Sutra, dari Sekolah Saint John, ataupun teman-teman yang baru pertama kali nih bergabung bersama dengan kami di Ibadah Youth GKI Bungur. Jika teman-teman belum memiliki tempat ibadah yang tetap, tentunya kami mengundang teman-teman bersama dengan kami mengikuti ibadah setiap minggunya jam 10 pagi. Pastikan teman-teman jangan telat ya. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Evangelis Ivan Simeon yang pada hari ini telah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang terus memberkati pelayanan Evangelis Ivan, kedepannya semakin dipakai menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dan pastinya juga mengucap syukur untuk teman-teman yang pada hari ini boleh melayani. Kiranya pada hari ini pelayanan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Warta berikutnya, bagi teman-teman remaja jangan lupa kalau minggu depan kita akan tetap mengadakan KTB. Kalian boleh banget nih langsung ajak teman-teman remaja semua untuk bersama bergabung. Kita belajar firman Tuhan, menyisihkan waktu yang terbaik untuk Tuhan bersama dengan teman-teman seiman kita. Dan juga untuk teman-teman yang berusia pemuda, kami juga mengadakan komsel online setiap hari Selasa jam 7 malam. Kalian bisa langsung kontak ke nomor di sini kalau teman-teman baru pertama kali mau ikut. Yuk mari kita berkomunitas bersama, belajar firman Tuhan, dan pastinya juga nanti akan ada sharing-sharing yang seru dan juga membangun. Dan yang terakhir, happy birthday untuk teman-teman yang pada minggu ini bertambah usianya. Kiranya Tuhan saja yang memberikan kesehatan, kebijaksanaan, sukacita, dan juga damai sejahtera bagi teman-teman semua. Demikian warta pada minggu ini. Jangan lupa di setiap kesibukan dan keseharian kita boleh terus berrelasi dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terkadang mungkin apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kita terus berdoa, kita terus meminta, tapi mungkin apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus yang selalu mengandalkan, yang selalu berdoa kepada Bapa dalam segala situasi dan juga kondisi. Maukah kita meneladani Tuhan Yesus? Teman-teman, percayalah bahwa anugerah Tuhan dan juga rencananya tidak pernah salah dan selalu baik dalam hidup kita. Pegang janjimu.
pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Teman-teman Youth GKI Bungur, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai hidupmu, memimpin dan menyertai masa depanmu, memimpin dan menyertai keluargamu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.